Halo, hari ini kita akan membongkar kipas angin Mas Pion. Kita akan bongkar tutup depannya dulu. Kita buka baut-bautnya. Kemudian itu pegangan dari kipas bagian depannya. Selanjutnya kita akan membuka bagian belakang kipas dengan membuka semua baut yang ada ya. Bautnya dilepas satu persatu. Jadi sahabat YouTube bisa membongkar sendiri sebelum membawa ke tukang servis. Nah, itu isi bagian dalam dari kipas angin merek Mas Pion ini. Itu baling-balingnya. Kemudian ini bagian-bagian alatnya. Jadi kalau saya cari di YouTube, bagian komponen utamanya itu motor yang ada di baling-balingnya itu, sedangkan yang lain itu bagian pendukungnya. Nanti saya jelaskan sedikit bagaimana dan apa saja komponen yang ada dalam kipas angin ini. Itu baling-baling dan motor utamanya yang menggerakkan kipas. Kemudian ini adalah motor kecil untuk penggerak yang bagian depan. Jadi biasanya kan ada yang swingnya ya kalau di AC itu. Kita buka kabel ke power, kabel AC-nya ya. Jadi komponennya cukup sederhana. Dan ini yang saya buka ini adalah timernya. Jadi biasanya kipas angin kita bisa setel, misalnya dia 30 menit menyala kemudian dia mati sendiri, seperti itu. Kemudian yang kuning ini adalah pengatur kecepatan ya. Biasa ada kecepatan 1, 2, 3 atau kecepatan rendah, kecepatan sedang, tinggi. Dan yang hitam itu adalah kapasitor. Kita buka. Kenapa kita buka seluruhnya? Karena kita mau cuci dulu bagian dari kipas angin ini karena kotor sekali ya. Jadi sudah lama tidak dipakai dan tidak dibersihkan. Nah, ini kita gunting karena dia untuk membukanya harus ke bagian depan, kita gunting. Dan yang bagian yang satu ini sangat sulit sekali dibuka. Dan ternyata kenapa sulit, karena dia dilem bagian depan dengan belakangnya, sehingga saya memutuskan untuk memotong kabel-kabelnya ya. Tapi tenang saja, karena kabelnya berwarna-warni ya, nanti akan mudah untuk memasangnya kembali. Sesuaikan saja warnanya, karena setiap kabel itu warnanya dan ketebalan kabelnya pun berbeda. Selanjutnya kita akan mencuci setiap bagian dari kipas angin ini ya. Mulai dari baling-baling, kemudian bagian depan, penutup bagian belakang, dan bagian kita pakai deterjen ya. Oke, kita pakai deterjen untuk membersihkan dan sikat. Saya gunakan sikat untuk menyeka bagian-bagian dari kipas angin ini. Oke, kita sikat dia supaya bersih, supaya debu-debu yang menempel hilang. Semangat ya mengerjakannya sendiri daripada kita bawa tukang servis. Nah, untuk yang bagian
kecil-kecil itu kita pakai gosok gigi ya, kita pakai sikat gigi untuk membersihkan bagian-bagian yang kecil supaya bisa semuanya bersih, clean. Oke, sambil menunggu proses-prosesnya bisa di like, comment, and subscribe ya channel saya ini. Ini kita jemur dulu supaya kering sebelum kita pasang kembali. Nah, ini sesuai dengan tutorial yang saya dapatkan di YouTube. Biasanya yang kalau mati, langkah awalnya dia lumuri dengan minyak ya. Nah, ini saya lumuri dengan oli karena saya tidak punya minyak jahit, itu saya tidak punya, jadi saya punyanya oli ya, saya pakai itu. Jadi bagian dinamonya utamanya, karena tadi waktu kita menyalakan tidak berfungsi, kita coba lumuri dia dengan oli ya, saya punyanya oli. Bagian bawahnya, kemudian bagian depannya. Ini langkah pertama yang kita lakukan dulu. Oke, kita lumuri dia. Nah, kita putar-putar dia supaya dia tidak keras. Mungkin itu penyebabnya. Nah, nanti akan kita coba dulu apakah mau menyala atau tidak. Nah, sekalian saya akan memperkenalkan, saya juga belajar dari YouTube ya, komponen-komponen alur dari perjalanan listrik itu. Nah, ini jadi kabel AC itu yang kan ada dua kabel tuh, yang satu dia menuju ke saklar waktunya itu ya, kemudian ketika on jadi arusnya mengalir, dia menuju ke kabel putih, menuju ke dinamo besar ya. Kemudian dua kabel lagi ya, dia menuju ke kapasitor. Nah, ini kapasitor namanya, yang hitam ini, atau sering namanya starter katanya, itu sebagai starter. Kemudian kabel power yang lagi satu, kabel AC nya itu akan dihubungkan dengan tiga kabel ini, namanya kabel running atau kabel speednya ya. Bukan kabel running tadi, kabel speed. Nah, satu persatu ini nanti akan menentukan kecepatan dari motor itu. Kita akan coba ya, nyalakan dulu, setelah diisi oli apakah mau menyala. Kita coba kabel yang kuning. Nah, ternyata dia sudah mau menyala. Nah, bayangkan jadi sahabat YouTube, cuman diisi oli saja sudah bisa menyala ya. Nah, itulah mengapa saya sarankan sahabat YouTube mencoba dulu sendiri memperbaiki. Jadi belajar dari YouTube, belajar dari channel saya ini juga bisa ya. Daripada kita langsung bawa ke tukang servis cuman diisi oli begitu saja, nanti kalian dikenakan 100.000 kan lumayan tuh. Bukan mematikan ya, mematikan perekonomian. Nah, ini bagian depannya itu tadi ada motor. Nah, ternyata setelah saya cek motornya itu ternyata dia mati. Jadi kita nanti coba carikan pengganti. Nah, makanya saya belum pasang bagian depannya, saya pasang yang motor utamanya dulu. Jadi kita rangkai kembali seperti semula, mulai dari kabel power, kemudian yang tadi kita tidak bisa lepas itu kecepatannya ya, ada kecepatan rendah, sedang, dan tinggi. Itu tiga kabel yang tadi yang
yang ada ke motor itu kita akan hubungkan. Jadi tidak usah khawatir warna kabelnya sudah berbeda-beda, jadi nanti gampang untuk menyambungkan kembali ya. Kemudian yang ini adalah timernya, dan ternyata ada kesalahan di pemasangan timer itu. Ternyata saya kebalik memasangnya, teman-teman. Itu mestinya ke arah keluar itu, nanti diputernya nggak bisa nih. Kita balik dulu ya. Ya tidak masalah teman-teman, yang penting kalian bekerja secara aman, kabelnya tidak dicolokkan dulu, kabel powernya tidak masalah. Kita pasang dia, nah, begitu baru benar. Oke, kemudian kita pasang saklar. Nah, saklar ini yang fungsinya untuk memutar atau tidaknya motor yang kecil tadi. Nah, karena motor kecilnya tadi rusak, jadi kita masih cari alatnya dulu, nanti baru kita pasang ya. Kita pasang komponen yang lain dulu, yang sesuai kabelnya kita sambung sesuai warnanya maksudnya. Kemudian kita isolasi dia supaya aman ya, supaya tidak terjadi konslet. Kita isolasi. Pasti sahabat-sahabat YouTube semua dapat mengerjakannya sendiri. Oke. Sekali lagi, ini tidak bermaksud untuk mematikan profesi teknisi ya, tapi ada baiknya kita mencoba sendiri. Kalau tidak bisa kita perbaiki, baru kita manfaatkan jasa tukang servis. Begitu teman-teman. Oke, kita rapikan kabelnya. Nah, kemudian itu ada, perhatikan kabel yang kuning satu itu. Nah, itu mestinya ke saklar ya, dan ke motor yang ada bagian depan kipas. Jadi karena motornya belum kita ketemu penggantinya, jadi kita tidak pasang dulu. Kita biarkan dulu dia tidak terpasang ya. Kita abaikan saja. Kemudian yang bagian yang satu itu mestinya ke bagian motor juga kita isolasi saja ya. Nanti kalau sudah ketemu alat yang baru kita sambung lagi ya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita pasang baling-balingnya. Pasang baling-balingnya, kita putar-putar. Kita pasang murnya ya, pakai kunci. Ya. Oke, kita tutup. Kenapa kita tidak coba dulu? Karena tadi sudah kita lakukan percobaan ya. Motornya sudah kita coba dan dia menyala. Sekarang kita pasang out-outnya lagi. Oke, ini penampakannya ya. Jadi bagian depannya belum bisa kita pasang teman-teman, karena motor yang jadi pegangan di depan itu belum dipasang. Itu di lubang itu mestinya ada motornya tuh lubang yang besar tuh nih di situ mestinya dia. Karena kita belum ketemu, kita tidak pasang itu pegangan untuk bagian depannya. Nah, ini satu set ini belum bisa kita pasang. Nanti kita coba dulu cari alatnya ya. Jadi kita mau coba ini saja nih, karena segitu saja sudah kita bisa gunakan. Kita colokkan, oke. Dan kita coba kecepatan 1.
Wah, berhasil teman-teman. Oke, dia keluar ya. Sukses kan kalau diperbaiki sendiri?